Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadidayat Hammurabi dari The Mindware Channel. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya perulangan dengan metode for. Seperti yang saya jelaskan pada video tersebut, bahwa ada perulangan yang namanya while. Ya, sekarang kita akan membahas perulangan while ini. Jadi jika for itu menghasilkan data cacah seperti ini, jadi hitungan 1, 2, 3 dan seterusnya, maka while ini digunakan untuk data yang untuk melakukan sesuatu yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, misal ini saya lakukan pilihan sama dengan 1 dan saya buat while jika pilihan sama dengan 1, maka tampilkan seperti ini. Ini bentuk while, sama seperti if. Hanya saja sesuatu yang dilakukan itu akan dilakukan secara berulang-ulang. Misal kita berikan break di sini, dia hanya melakukannya 1 kali. Kita coba. Jadi 1 kali. Nah, dari sini kita bisa mengembangkan. Kalau tadi saya bilang for itu melakukan perulangan sebanyak data yang bisa dicacah, hitungannya bisa dicacah berapa kali. Nah, kalau while ini dilakukan bebas sebanyak mungkin, sampai ada perintah untuk keluar. Itu bukan saklek seperti itu, tapi umumnya digunakan seperti itu. For juga bisa menggantikan while juga bisa menggantikan for. Hanya saja lebih pada suatu kondisi tertentu kita harus menggunakan while, dan suatu kondisi tertentu juga kita harus menggunakan for. Nah, ini bentuk while yang biasa seperti ini. Ini saya akan beri break, karena kalau tidak saya beri break bahaya ke komputer saya. Saya coba reload. Nah, dia akan terus menempelkan 1 sampai saya stop. Lihat, ada berapa angka 1 di sini. Banyak. Nah, umumnya jika kita ingin menggantikan while ini seperti for, maka misal kita ganti ini angka seperti for yang kemarin saja, yang di video sebelumnya saja kita buat. Jadi ini i kurang dari sama dengan 5. Di sini kita akan menampilkan i. Kemudian di sini kita i plus plus. Nah, ya, hasilnya 1, 2, 3, 4, 5 sama seperti for itu. Nah, makanya jadi seperti ini logikanya jika ingin while itu menggantikan for. Nah, untuk penggunaan yang biasanya itu data di sini itu sesuai kondisi tertentu. Misalnya saya di sini saya masukkan saja, untuk metode ini tidak akan saya jelaskan nanti. Di video-video berikutnya. Ya, di sini akan saya coba saja. Maka
seperti ini. Ini kalau kita coba dia masih, saya kasih absolute saja, static. Angka 1, dia akan terus melakukannya karena angkanya itu 1. Coba saya ganti angkanya itu bukan 1, masih itu karena saya tidak memberi kondisi di sini, tidak memberi ya komparasi. Nah di sini dia tidak menampilkan apa-apa karena angkanya 5, dia tidak memenuhi syarat. Nah ya, dia memenuhi syarat. Jadi while ini dia menggunakan keyword selama. Jadi selama angkanya adalah 1, dia akan melakukan ini. Nah, jadi ketika di tengah jalan nanti angka ini akan berubah, dia akan selesai, dia akan keluar jika memang bukan 1 lagi. Misalnya seperti for tadi. Nah, ketika saya plus 1 berarti i nya itu, angkanya itu sudah berubah, dia menjadi 2, sehingga tidak memenuhi syarat dan akhirnya dia keluar, hanya melakukan kode ini 1 kali. Jadi begitu logika while secara garis besar dan secara umumnya. Jika ada yang ditanyakan silahkan komentar, saya harap jelas. Terima kasih.